Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang ya. Kembali lagi bersama saya di channel Rifki Arya Putra Aryadi ya, yang sudah lama sekali tidak upload tentang video pembelajaran, pengetahuan dan juga yang lainnya. Nah, tapi kali ini saya kembali lagi untuk membahas tentang suatu pelajaran atau mungkin bisa disebut materi juga ya guys ya. Nah, tapi di sini saya akan membahas salah satu materi yaitu tentang apresiasi puisi. Di mana apresiasi puisi ini sendiri bisa disebut sebagai penghargaan puisi atau pengkritikan terhadap puisi mungkin ya. Nah, dan di sini saya akan menjelaskannya secara langsung. Tapi sebelum itu kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya, like, comment, and share jika kalian suka dengan video ini. Karena dengan bantuan dan dukungan kalian, saya akan semakin bersemangat untuk memberikan informasi-informasi atau tentang pengetahuan dan pembelajaran lainnya. Atau mungkin juga bisa tutorial di next video akan kita buat ya guys ya. Oke, untuk tidak berlama-lama, mari kita lanjut ke videonya. Nah, oke, yang pertama yaitu apresiasi puisi. Apresiasi puisi adalah suatu penghargaan yang diberikan pada seseorang atas sesuatu yang luar biasa, ekspresif, dan sesuatu yang dianggap berharga serta menciptakan inovasi baru untuk banyak orang. Dalam artian, apresiasi puisi adalah penghargaan kepada puisi yang memiliki makna puitis sesungguhnya dan sajak yang berurutan, di mana bahasanya juga memiliki beberapa makna tersendiri ya guys ya. Nah, untuk yang kedua yaitu ada tingkatan apresiasi puisi. Dalam apresiasi puisi ada beberapa tingkatan urutan, yaitu yang pertama menikmati, lalu yang kedua ada memproduksi atau mengulangi puisi yang kita baca. Itu bisa disebut juga mungkin kita mengolah isi dari puisi tersebut. Nah, baru yang tahap ketiga yaitu ada mengkritisi, menimbang mana yang baik dan tidak dari puisi tersebut, baik dari sajaknya, liriknya, ataupun juga makna yang ada di dalamnya. Lalu yang kedua memproduksi, yang dimana di situ baru kita bisa mencapai tahap menghasilkan karya. Lalu yang C yaitu asal-usul kata puisi. Pada zaman dahulu orang-orang tidak menyebut puisi, tetapi orang-orang menyebut dengan kata sanja. Nah, jadi orang-orang dulu itu guys, kalau sebelum buat puisi, mereka bukan bilang tolong buatkan puisi atau apa, tapi mereka bilang tolong buatkan sanja ya. Atau bisa disebut sanja ya. Dinamakan sanja karena memiliki pola bunyi aktivitas yang sama atau irama yang sama di akhirnya. Lalu seiring berjalannya waktu, kata sanjak tersebut berubah menjadi kata saja, dikarenakan kesepakatan bersama atau konvensi. Dan sampailah pada saat ini berganti menjadi kata puisi yang artinya memiliki diksi yang sama serta mempunyai makna di dalam bait-baitnya. Dan bahasanya yang bersifat puitis seperti yang saya bilang tadi. Nah, kata puisi ini sendiri pun juga berasal dari bahasa Inggris yaitu poetry yang memiliki persamaan kata dengan bahasa Yunani yaitu poem. Lalu lanjut ke yang keempat yaitu jenis-jenis puisi. Dalam puisi terbagi juga beberapa jenis puisi. Di antaranya yaitu yang pertama ada puisi spontan atau orality, di mana puisi ini berasal langsung dari lisan atau indera berbicara manusia yaitu mulut yang kemudian dibuat dalam bentuk tulisan. Contoh dari puisi ini yaitu adalah seperti pantun, pepatah, dan juga petitih. Biasanya penulis dari puisi ini bersifat anonim. Jadi penulisnya ini tidak diketahui guys. Nah, baru yang kedua yaitu ada puisi tulisan atau biasa disebut literally. Adalah puisi yang berbentuk tulisan di mana memiliki diksi yang lebih jelas dan makna yang lebih mendalam daripada puisi orality ini. Puisi ini dimulai saat masuknya pengaruh Islam ke Indonesia. Contoh dari puisi ini yaitu salah satunya karya yang terkenal yaitu Raja Ali Haji ya, Gurindam 12. Nah, baru kita masuk ke yang kelima yaitu
bentuk puisi. Bentuk puisi terbagi menjadi dua, di antaranya yaitu yang pertama puisi berpola. Adalah puisi yang memiliki bunyi pola yang berada di akhir, tengah, dan juga awal. Di mana puisi ini juga memiliki irama. Pada bunyi akhirnya memiliki satu lari dan cenderung terikat serta pola yang mengikuti. Memiliki 8 sampai 12 suku kata dalam satu larinya, atau lari itu bisa disebut baris ya. Nah, itu tadi ciri-ciri dari puisi berpola. Dan puisi berpola ini juga memiliki beberapa jenis dalam puisinya ya. Yang pertama yaitu pola bait atau seuntai. Baru yang kedua pola lari atau sebaris dan pola mantra. Baru adapun sajak dalam puisi itu antara lain yang pertama ada sajak A atau biasa disebut dengan sajak serangkai. Tapi biasanya orang-orang sekarang ya menyebut puisi itu sajaknya itu biasa ya sajak A, B, 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 A atau apa gitu kan. Nah, tapi sebenarnya ada nama lainnya dia. Ya, itu tadi sajak A, nama lainnya itu sajak serangkai. Lalu sajak A, B, yaitu nama lainnya sajak bersilang. Baru sajak A, nama lainnya sajak berpeluk. Baru sajak A, B, atau bisa disebut dengan sajak kembar. Dan ada juga sajak yang tidak berurutan, yaitu sajak patah. Biasanya itu sajaknya itu A, B, C, A. Nah, jadi nggak berurutan gitu ya guys. Kadang tadi itu berurutan kan. Nah, contoh puisi berpola sendiri yaitu yang pertama ada nyanyian nyanyian Suto untuk Fatimah karya W.S. Rendra bersajak A, B. Lalu ada karya Nisan Khairul Anwar yang bersajak A, B. Baru yang ketiga ada Cahaya Bulan Tengah Malam karya Sapardi Djoko Damono bersajak A. Nah, yang kedua yaitu ada puisi tidak berpola, merupakan puisi yang baru muncul dan cenderung tidak mempertimbangkan lari, bait, suku kata, dan irama. Selain itu, pola pada puisi ini juga banyak yang terbatas. Jadi, polanya itu sudah tidak beraturan, terus tidak mempertimbangkan lari, bait, suku kata, dan irama. Nah, tapi untuk contohnya saya belum dapat ya guys, ketika mencarinya. Jadi mungkin mohon maaf, ini salah satu kekurangan dari materi yang saya bawakan ya guys ya. Nah, itu dia tadi pembahasan singkat mengenai apresiasi puisi ya. Dimana tadi ada beberapa apresiasi puisi, contoh dari puisi, asal muasal puisi dan kata puisi serta lainnya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan materi, saya mohon maaf. Dan saya Rifki Arya Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.